warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sahabat Puskama, alhamdulillah kali ini kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun menghadirkan yaitu satu tema acara mendengarkan buku. Dan kali ini satu buku yang sangat kental dengan sejarah Madiun, yaitu berjudulkan Madiun 1948 PKI Bergerak ya. Ini ditulis ya oleh Haripos dan diterjemahkan oleh Hesri Setiawan ya. Dan kali ini kami ada di Monumen Kresek Dungus Kabupaten Madiun ya. Baiklah sahabat Puskama, tentu saja melihat sejarah Madiun di tahun 1948 ini situasi yang sangat tidak menguntungkan dan sangat merugikan bagi kita semuanya, masyarakat Madiun pada umumnya dan lebih umum lagi Indonesia ya. Dan satu peristiwa yang sangat menyedihkan diawali kembalinya Muso, aktivis PKI yang telah terbuang di tahun 1926. Ini lari ke Moskow ya. Berikutnya tanggal 10 Agustus 1948 kembali lagi ke Indonesia ya. Kembalinya Muso ke Indonesia ini membawa rentetan sejarah yang pedih bagi kita bangsa Indonesia dan Madiun ya. Sampai akhirnya Muso dan temannya yaitu Amir Syarifuddin tewas tertembak. Tentu saja di buku ini akan memberikan satu jawaban tentang segala sesuatu tentang peristiwa 48. Karena Haripos dengan teliti ya telah menampilkan lagi ataupun memberikan satu ilustrasi tentang cerita-cerita ataupun berita-berita peristiwa 48 baik dari berbagai sumber ya. Kita ikuti dulu sama-sama ini Madiun 1948 PKI Bergerak. Salam literasi. Baik
Sahabat Puskama yang saya cintai dan saya banggakan, bahasanya setelah PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, tepatnya tanggal 18 September 1948, lalu mereka menangkap ya para pemimpin-pemimpin yang ada di Madiun ya. Semuanya ditangkap, begitu juga para polisi, juga TNI yang tidak sepaham dengan komunis diganti semuanya ya dengan orang-orangnya PKI. Di sini diberitakan dari sebuah laporan ya dari seorang saksi mata, yaitu semua pemimpin Masumi dan PNI ditangkap atau dibunuh dengan tidak diperiksa pula. Kekejaman di kota Madiun jadi memuncak ketika barisan warok masuk kota dengan bersenjata revolver dan kelewang, di mana ada terdapat orang-orang Masumi, PNI atau yang dicurigai sonder banyak cincong ya, lagi lantas ditembak. Belum puas dengan ini cara, korban itu lalu disamperi dan dikelewangnya dikasih bekerja untuk pisahkan kepalanya yang sang korban dari tubuhnya, yang artinya kepalanya dipotong ya. Kejadian atau pembunuhan secara ini dilakukan di berbagai bagian dari kota dan sekitarnya, sehingga dalam tempo beberapa hari saja darah manusia telah membanjiri kota Madiun. Sungguh keadaan sangat mengerikan, terutama jika orang melihat dengan mata sendiri orang-orang yang dibunuh paling geletak ya, pating geletak di sepanjang jalan sampai beberapa hari tidak ada yang mengangkat. Nah, inilah situasi pembersihan yang dilakukan oleh PKI setelah merebut kekuasaan di Madiun. Nah, ini terjadi tanggal 18 September 1948. Berikutnya mereka juga mengadakan pelantikan pejabat-pejabat yang diangkat oleh PKI, yaitu tanggal 27 September 1948. Ya, bersamaan dengan itu pelantikan terburu-buru kesannya karena tentara Siliwangi terus mendesak mau masuk Madiun. Nah, akhirnya setelah pelantikan mereka mengadakan eksodus ya, lari ya, karena dipepet dan dikejar oleh tentara Siliwangi masuk ke wilayah Dungus, yaitu kurang lebih 9 km di wilayah kota Madiun. Nah, dalam situasi ini tampak sekali bahasanya mereka membawa konvoi yang sangat besar. Di sini bisa saya ceritakan, yaitu bahasanya mereka melakukan eksodus, yaitu antara lain ada satu serangan kejutan yang dilakukan oleh Kesatuan Sabarudin. Nah, pasukan FDR bersama itu juga Muso, Amir, Joko Suyono dan Sumarsono mengundurkan diri dengan sangat tergesa-gesa dan meninggalkan persenjataan serta suplai mereka, dokumen-dokumen, senjata berat dan jumlah besar beserta pelurunya. Ada 20 mobil, 9 cikar amunisi, 500 kambing, 100 kuda, 20 sender pemancar ya, juga banyak bahan pakaian dan beras, mesin tulis, stensil dan lainnya. Sebagai tindakan pemberantasan, FDR mengeksekusi puluhan pimpinan politik dan TNI yang mereka bawa dari Madiun. Jadi para pemimpin yang telah ditahan oleh PKI karena merasa terdesak, di tempat sinilah dieksekusi oleh PKI. Mereka dibunuh ya. Baik, sahabat Puskama, tentu saja juga kami sampaikan bagaimana Muso yang sudah pergi ke Moskow ya bisa kembali ke Indonesia ya. Ini menjadi satu awal mula malapetaka bagi bangsa kita. Di
Musa pada waktu itu memang lari ke Moskow ya, tahun 1926. Berikutnya di tahun 1948 ini ada utusan dari Indonesia yang mereka memang ada tugas kenegaraan ya untuk ke Moskow, yaitu pertukaran konsul ya. Lalu yang bernama Suripno, yang ternyata Suripno ini juga orang PKI ya. Waktu di Moskow ketemu dengan Musa yang dalam kondisi di pembuangan. Akhirnya terjadi satu perbincangan dan akhirnya Suripno kembali ke Indonesia. Ini disertai dengan sekretarisnya yang bernamakan Suparto, yang tidak lain adalah Musa itu. Jadi Musa masuk ke Indonesia ini memakai nama samaran yaitu Suparto. Akhirnya datang ke Indonesia tanggal 3 Agustus 1948, ini mampir dulu di Bukit Tinggi. Berikutnya dia terbang turun di daerah dekat Tulungagung gitu, terus selalu pergi ke Solo ya. Sedangkan Suripno ini kembali ke Jogja tanggal 11 Agustus 1948. Nah inilah sahabat Puskama, setelah masuk ke Indonesia kembali, si Musa ini kembali lagi aktif mengembangkan yaitu Partai Komunis yang telah dia anut selama ini. Baik sahabat Puskama, tentu saja ada beberapa tinjauan dari para pengamat ya, kenapa Madiun menjadi satu pilihan dalam aksi makar atau pemberontakan ini. Secara alam bahasanya Madiun ini berada di daerah yang dikepung gunung ya. Sebelah utara di perbatasan dengan Bojonegoro ada Gunung Pandan, sebelah timur berbatasan dengan Nganjuk ini ada Gunung Wilis, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Magetan dan lain sebagainya ini dengan adanya Gunung Lawu, dan juga ada bentangan hutan yang sangat panjang ya di sepanjang daerah Ngawi. Ini menjadi satu pertimbangan oleh para pemberontak itu, manakala dalam situasi darurat mereka akan mengadakan satu perang gerilya dan lain sebagainya. Ini menurut pengamat demikian. Juga ada tinjauan secara geopolitik ya, karena Madiun ini jaraknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan pada waktu itu ya, baik dari Jogja maupun dari Surakarta. Nah ini tampaknya menjadi satu alasan dan strategi bagi para pembangkang ataupun para pembangkang ataupun para pemberontak ya, untuk menggunakan Madiun sebagai tempat melaksanakan makarnya. Baik sahabat Puskama, setelah kita ikuti satu buku Madiun 1948 PKI Bergerak, juga di buku-buku yang lain yang menceritakan tentang peristiwa Madiun di tahun 1948, di situ semuanya dengan sangat jelas dan gamblang menceritakan yaitu bagaimana masyarakat Kabupaten Madiun, masyarakat Madiun pada umumnya ini menjadi satu korban ya. Mereka para pejabat, polisi, TNI ya, juga para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama ya, juga masyarakat, semuanya menjadi korban keganasan PKI. PKI memaksakan kehendaknya, masyarakat dipaksa untuk bergabung dengan PKI. Yang tidak manut, yang tidak nurut dibunuh, dan mereka menggunakan cara-cara kekerasan, teror, membunuh, menyembelih, mencincang, mencapik, dan menggunakan senjata-senjata yang sangat sadis, golok, sabit, dan lain sebagainya, celurit, dan sebagainya. Nah ini satu luka sejarah ya bagi masyarakat Madiun. Jadi ini satu
peringatan ataupun satu hal yang harus diingat-ingat oleh generasi bangsa, bahasanya paham komunis jangan sampai ada lagi di Indonesia, ya, karena sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan agama. Di semua warga Madiun ini menjadi korban. Jadi tidaklah benar kalau dikatakan PKI Madiun. Dalam buku ini pun disebutkan adalah PKI Muso, ya. Jadi ini satu hal yang harus kami tegaskan, kami sampaikan, bahasanya generasi Madiun menuntut dan menghendaki PKI jangan ada lagi di Indonesia. Kita tetap cinta Indonesia, kita tetap cinta NKRI, merah putih Garuda Pancasila, NKRI harga mati. Salam literasi. Baiklah sahabat Puskama, terima kasih telah mengikuti satu sesi acara mendengarkan buku Madiun 1948 PKI Bergerak. Untuk lebih jelasnya tentang buku yang sangat lengkap ini tentang peristiwa 48 di Madiun, silahkan datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang ada di Jalan Bali nomor 3 Caruban, dan tentu saja akan lebih memberikan satu informasi yang lengkap kepada Anda semuanya tentang peristiwa 48. Untuk ini kami ucapkan salam literasi.